Mohon perhatian kepada lain pesawat menuju Kolkata agar penumpang menyiapkan tiket pesawat dan melakukan check-in karena sebentar lagi pesawat kita akan berangkat. Ting tung, ting tung. Attention please. Ladies and gentlemen, silakan dibuka celananya. 4 jam kemudian pemberitahuan kepada Bapak Taliban untuk menuju ke kota kamera segera untuk menunjukkan data. Mana Telah sekali? berpulang ke rumah Bapak. Namanya Pak Riban. Belum baru udah ngakak ya bang. Nah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulangnya Pariban, Pariban di sisi Tuhan Encus. Lama kali ya Allah. Ngeri ya nekatnya ya kan. Isa, Iya, Yesus sama ngeri. di mana? Bentar. 5 jam kemudian. Innalillahi wa inna ilaihi Iya. rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulangnya Pariban. Jadi sebentar lagi kayak gini bang Temon. Nah, Pemberitahuan untuk pasien RSJ dari Pariban telah mengaburkan diri untuk melarikan diri. Mohon bantuannya untuk ditangkap segera. nah kenapa lu tahu? Lu pernah ke RSJ ya? Kayaknya ada Pariban di sana pak. Coba. Lama kali bang. Itu nunjukin Udah data apa biarin mau ke toko aja. bangunan? Gak boleh, gak boleh. Mungkin itu Gurunda Pariban kita ini aja nisbatkan sebagai Gurunda Pariban yang sopan kita. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Nah kayak Telah gitu kayak RT berpulang ke di rumah kayak gitu rahmatullah ngomongnya. Pariban binti Pariban pada jam 13.33 waktu setempat di rumah kediaman roomnya Blender. Mau dibantuin ngedit nggak biar ada kata Yesus di Al-Quran Bang Pariban tapi bayar Coba gocap. coba Aki Faruk, coba itu kayaknya gak siap ngedit ya Aki. Ini aja Dinda Pariban ya, nanti kalau sudah ketemu datanya bangunin kami ya. Tidur Oh, ya, dulu, mau tidur dulu ya Bang Barik ya. tidur dulu nanti dibangunin ya kan. Ya iyalah kita tidur dulu yuk. Mengheningkan cipta dimulai. Paling ujung-ujungnya kemarin ada kulihat katanya. Kemarin ada kulihat. Kepada pasukan Romawi istirahat di tempat. Kayak mau upacara anjir lama kepala sekolah kemana lama kali ayo mengheningkan cipta dimulai. Oh bentar ya ini saya ada kerjaan dulu nanti saya naik lagi nanti kita dilanjut ya Blender semuanya ya saya pamit assalamualaikum. Alasan pertama, alasan kedua ya Allah ini bentar ini aduh ini listrik mati bentar ya nanti saya naik lagi yuk ya, Kalau gitu. aku Bang Temon, ini yakin, ini setelah nanti dia kembali ke kita, ini kerasukan ini, pasti marah-marah. Oh, Biasa langsung gitu orang marah-marah. ini. Iya, Oh, nanti marah-marah ini. oh, coba tapi tapi nah kan kabur bener yang temuan bener kan temuan yang bener ya bayar kalian gocap ya kata tante gocap Banaspati karena kita mulut kita udah kayak emak-emak ya lumayan ini juga licin udah tahu kabur. Enggak, dia tadi buka HP lagi di WC. WC-nya di bawahnya parit, kepleset masuk parit. Bawa sama HP-nya. Perhatian untuk netizen yang di bawah mohon maaf inilah kalau bapak-bapak nongkrong di warung kopi ngobrolnya kayak gini lanjut tante. Iya, mereka tidak bisa apa yang kita katakan, kita sesuai data. Tentang kehidupan Yesus sebagai manusia ada ceritanya. Alur cerita tentang dia sebagai manusia dari bayi sampai dewasa pasti sama dengan kita. Cuma bedanya kita naik mobil, naik motor, Yesus naik keledai. Itu aja bedanya, Bang, nggak ada tepat. perbedaan. Besarkan dikit sebentar Bang. Memang kenyataan di Google ini. Sebentar aja. Ya.
Ini memang ada hasilnya di sini ya. Pariban telah meninggal dunia berarti saudara sepupu dari pihak ibu dan anak paman atau bibi telah meninggal dunia. Kata ini Pariban meninggal. Langsung masuk berita ya. Masuk berita Google langsung. Udah masuk berita. Jangan nanti naik lagi dia langsung Bang, marah. aku parkir dulu sebentar, mau makan siang dulu bentar ya. Bang Faruk izin makan siang dulu, Bang ya. Ya. Parkir, mute. Ya, 3 menit. Nggak ada si Pariban, langsung ngaceng kemana ya? Bang Blender, kemana ini si Pariban? Lagi disuruh ngangkat semen sama mandornya. Angkat dulu main TikTok aja kau. Semen belum kantor ke atas katanya. Disuruh antar semen. Tante, kalau ke pental biasanya masih ada di bawah, kalau ke pental ini nggak ada. Itu langsung cabut. Langsung cabut ya. Wah, memang Disuruh Ini- aduk semen. Udah jamnya dia makan siang udah selesai. sial kali kita dikibulin. Oten memang Oten ini boleh menipu semua hal. Sama lah kayak si Ale tadi kan. Bilangnya menghujat. Tapi apa yang hujat dia nggak ingat. Baru bedanya cuma nggak nyampe 1 menit yang aku habis ngomong. 1 menit aja nggak ingat. Gimana? Aduh ya Allah. Kak Maya jangan ketawa aja Kak Maya. Ngujat aja di bawah. Maya, Maya, engkaulah gadis India. Alem, masih ada Alem ya. Farhan, 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 Farhan Madu. Farhan, Farhan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dicek kodam atau mau menyampaikan sesuatu bang? Lanjut, lanjut. Oke, di bawah dulu bang. Ya, bantu di share di tap ulang ya bang ya. Siap, siap. Aku baru bangun kali nih aku buat temuan. Beres. Temen juga ini nggak lama, jam 2 mau mandi dulu, udah mau siap-siap nih nonton filmnya Bang Juma. Oh. Nggak ada, belum ada di YouTube ya? Belum ada bajakan kalau di YouTube. Di Netflix juga belum ada. Katanya di Padang belum ada juga. Hah? Belum ada? Belum, katanya di Padang, tapi kalau di Bandung udah ada. Gak tahu sih di kota-kota kalian udah ada belum di XX1. Tante cek kodam dulu, tante. Agak gak enak badan, Mana Bang Faruk? Aduh. Di Jawa Timur kapan? Nggak tahu, kata Gurunda katanya langsung seluruh Indonesia ada. Di Bandung udah ada di Bandung. Udah di Bandung udah ada. Di Subang udah ada tuh. Cari mangsa si Aletia di sini ente mana tahu ada yang minat sama sawah dia. Macam mana mau minat sawah orang Kristen itu nggak dibajak rumput-rumputnya. Nggak pernah dibajak mandi, nggak pernah dicukur, nggak pernah, bahkan jembutnya udah dikepang sama dia. Kutu berserak, ketombe berserak, orang kepala rambut berketombe, dia nggak jembut. Orang Kristen nggak cemara, 3 hari nggak mandi. Kalau kita kan itu mau mandi, mau apa, mau ibadah, habis bangun tidur, habis ewong-ewongan mandi, mereka nggak ada.
Mereka nggak ada kebersihan atas diri mereka. Kita dalam satu hari, pagi subuh mandi, wudu, sholat subuh, habis itu zuhur kena air lagi, asar kena air lagi, maghrib kena air lagi, isya kena air lagi, tahajud kena air lagi, sholat sunnah malam kena air lagi. Hampir rata dalam satu hari itu kita berturut-turut membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Tiap hari kita bersentuhan dengan air. Mereka jangankan bersentuhan dengan air, debu jalanan di muka mereka nggak dilapnya. Bahkan kita nggak bisa bedakan mana aspal mana muka mereka. Tetapi di Islam jelas dikatakan ada sunnah berwuduk, sunnah mandi untuk membersihkan diri, bab tohara, ada semuanya, kesucian, mensucikan diri. Nah, banyak airnya, bisa air hujan, bisa air sumur, bisa air keran, air suci mensucikan. Nah, banyak di Islam itu. Mereka nggak ada. Di kubangan babi pun bisa mandi. Baring-baring dengan babi. Habis dipanjatnya babi, dimandikannya babi, digorengnya babi, dimakannya babi. Makanya kehidupan mereka nggak jauh dari bentuk babi. Itu orang Kristen. Kalau kita orang Islam, ya, mengutamakan namanya kebersihan. Bersih semuanya. Udahlah dicuci, digosok, pakai parfum, pakai wangi-wangian, menghindari makan yang najis. Mereka nggak ada. Ke gereja pulang minum dari lapor tua, dari Oyo, malam-malam subuh, malam minggu masih ada bungkusan tisu magic di dompet mereka, masuk gereja. Bahkan kondom yang belum terpakai masih dibawa ke gereja mereka. Berpakaian sesuka hatinya, pakai rok mini. Mereka masuk ke dalam kamar mandi mereka buka sepatu loh, buka sandal kamar mandi mereka di rumah. Mereka buka sepatunya, buka sandalnya. Tiba masuk ke dalam gereja, habis nginjak tai anjing, tai babi, masuk gereja. Mereka lebih memuliakan namanya WC daripada tempat ibadah. Inilah perbedaan kita dengan dia. Kita memuliakan tempat ibadah, mereka tidak, menghinakan namanya tempat ibadah. Yang kedua, mereka lebih meletakkan tempat matinya Yesus. Ditaruhlah tempat matinya Yesus, kayu salib segede gaban di dalam gereja. Ditaruh lagi di dinding rumah mereka segede gaban dalam rumah mereka. Gimana Yesus mau datang? Nengok salib aja trauma. Tapi kalau kita umat Islam, lafaz-lafaz Allah, kaligrafi, itu yang ada dalam rumah kita, memberikan kemuliaan kepada rumah kita. Di rumah kita apa? Al-Quran, buku-buku sirah nabawiyah, buku hadis yang lain-lainnya, itu di dalam Islam. Kalau mereka nggak ada, buku tafsir mimpi, buku Kama Sutra, tebak-tebak angka, bibelnya ditaruh di ketiak. Bercampurlah bau bibel yang masam itu dengan bau ketiak. Itu perbedaan kita. Kalau kita pegang Al-Quran, menghargai namanya kitab suci saja, gak mau kita megang satu tangan, pakai dua tangan, diataskan, diseimbangkan dari dada sampai ke atas kepala. Gak kita beda, gak mau kita menaruh dari bawah pusar ke bawah di saat kita pegang, karena kita memiliki akhlak, memiliki adab. Mereka enggak, habis ngocok bibelnya dilap. Itulah perbedaan kita.
Bibelnya ditaruh, asal taruh. Buka Bibel asal sembarangan, tengoklah kalau orang Kristen live. Cepat, remok, tulis sana, ditulis di sini, dicoret di sana, dijurit. Ada nggak orang Islam yang diskusi menunjukkan Al-Quran dengan mencoret-coret? Nggak ada. Iya, tambah lagi pegang Al-Quran wudhu. Mereka nggak, dari kubangan babi boleh megang kitab Bibelnya. Itulah kesempurnaan sesungguhnya. Kemuliaan yang ada hanya di Islam. Di Kristen nggak ada satupun. Aturan hidup di dalam kekristenan tidak ada. Di Islam ada. Makanya mereka sesuka hati, bebas melakukan maksiat, melakukan dosa, bahkan memfitnah, menghujat. Hujatan mereka tidak beralasan dan tidak berdata. Kalau kami, di mana kami letak menghujatnya? Kami bilang dia anjing, itu nama binatang yang dimakan dia. Kami bilang dia babi, itu nama binatang yang dimakan dia. Apakah sehina itu anjing dan babi? Tidak. Kalau mereka makan, berarti mereka makan yang hina. Mereka dikatakan anjing dan babi nggak mau, tapi dikatakan anak domba mau, padahal sama-sama binatang, kan longor. Nah, Sandi nih. Sandi, Ini guru ndak Sandi nih. Guru Nda Sandi ya. Iya, Udah kelar kerjamu deh. belum, ini masih apa, nanti malam saja. Aku mau bicara sama si Blender ini loh. Jangan dia main kabur-kabur gitu. Ngomong lah. Iya, itu saja tujuanku. Apa tujuannya? Ngomong. Mau bicara gitu, mau diskusi gitu, mau berdebat dengan dia ini. Penasaran saya. Udah, langsung aja ngomong apa diskusikan. Diam sudah dia kalau aku ada. Oh, Udah. sama aku aja lah. Yuk. Enggak, sama dia sajalah. Diam Lah, dia. kenapa sama boleh? Tidak, kami mau diskusi gitu. Iya, diskusi sama aku aja, Bang. Enak lah. Ini aku orang Tidak, simple lah. tujuan saya lah gitu. Oke lah Bang, nanti malam aja Bang. Ini lagi Bang Blender sibuk. monitor. Oke, sibuk Bentar, saya. kita panggilin. Bang Blend. Kabur. Beda. Wes. Kabur dia, Bang. Itu teman, itu saudara sepupunya apa? Sepupu jauhnya Atemon itu. Wah, ogah kali gue ngurus ODGJ. Bersihkan Ayo, dulu siapa lubang hidungmu tante, karena ada mana yang lebih bahaya di kitab kau Tuhan ada di lubang hidung kau longor. Ya. Jadi kalau berantem orang Kristen dengan orang Maaf, Islam saya kena saling nangis. tonjok hidung. Dikeluarin aja, saya Muslim. Iya Bang. Dipencet pula, dikeluarin aja ya. Tornado, mana yang kau pilih? Ada Tuhan di lubang hidung atau setan di lubang hidung? Jawab. Kalau kami lebih memilih setan. Di saat kami ngupil, yang keluar tai hidung dan setan. Bersin 1 kali, nempel setan dan satu dinding, di dinding 1 kali. Bersin 3 kali, 2 kali, nempel setan. Kalau kalian, makanya Tuhan kalian ada dinding. Di saat kalian bersin, Tuhan yang di lubang hidung kalian itu kalian tempelkan di dinding. Makanya Tuhan kalian banyak di dinding. Coba, ayo naik kau longor. Hah? Tuhan kalian samakan dengan cicak. Tuhan kalian samakan dengan upil. Bahkan Tuhan kalian samakan dengan babi. Emang kau ada pilihan? Gak ada loh. Selama roh Theos masih berada di dalam lubang hidungku. Ayub. Kau baca Ayub. Longor. Roh Theos di dalam lubang hidung kau. Longor. Hah?
Jadi kalau mimisan kau mimisan juga. Ah, ini. Tornado. Aku cek kau sesuai nggak kau dengan nama kau Tornado. Halo. Ah, Satu ya. iya. Ya. Bang Banas bentar dulu sama tante dulu lah, biar nih nggak ada lagi Ya. OTN soalnya. Ya silakan. Ya, tante, gimana tante? Mana yang kau pilih? Setan di lubang hidung atau Tuhan di lubang hidung? Udah kau bersihkan lubang hidungmu belum hari ini? Udah, karena ada setan. Kau udah kau bersihkan karena ada Tuhan. Hah? Udah kau bersihkan ada Tuhan. Tetap dibersihkan, tapi bukan karena ada setan. Oh, berarti Tuhan kau bersihkan dari Ada lubang hidung. Tuhannya. Oh, nggak ada lagi Tuhan di lubang hidung. Wah, nggak ada. Bukan anak Tuhan kau. Kau bersihkan Tuhan di lubang hidung Pilihanmu kau. sempit sekali. Kau Pilihanmu macam sempit ngeri lah kau sekali. ya. Macam mana kau bersihkan Tuhan lubang Hanya hidung? itu, hanya itu yang ada di lubang hidungmu. Kau nggak tahu ada ayat di Bibel kau ada Tuhan di lubang hidung kau. Aduh, tante. Hei, Bang Tornado Fitnah udah yang tahu. nyata ini yang banyak ini. Izin di Bang Tornado udah lihat di Ayub 27 ayat 3 bahwa roh teos ada di dalam hidung, udah tahu. Enggak, masalahnya pilihan si tante itu hanya itu aja, itu masalahnya. Sebenarnya pilihan apa? Enggak, ini kan data by data nih. Enggak apa-apa Abang bawa data itu, kami juga bawa data itu. Mau saya tunjukkan datanya atau gimana? Coba lah tunjukkan. Nah, oke. nggak tahu kau Tapi baca, bersihkan. baca yang lengkap, Abang baca. tahu. Nggak tahu Udah dia tahu ada. gaya iklan ini, baca sepotong-sepotong. Ya udah kebuka Ayub itu. Baca yang lengkap ya, yang lengkap. Oke. Ya, yang lengkap. Biar paham, biar nggak ada dusta. Udah sama saya aja bentar emang ya, biar Kan soalnya saya lagi rebahan soalnya iya, memang kalau yang lengkap memang agak susah kalau carinya yang lengkap karena kan kalian kan dibagikan sepotong-sepotong aja ayatnya itu. Ya udah. Abang yang baca ya, silakan. Dari atas dari ayat 1. Jangan nanya dari ayat berapa itu. Dari ayat 1 coba biar jelas. Oh, berarti saya harus buka. Coba dari ayat 1. Aduh, saya Dari Ayub ayat 1, 27 nomor Bang. 1 buka teman. tong. Ya, dari ayat 1. Apa maksudnya? Nanti kita paham maknanya itu kenapa bisa begitu redaksi. Ya karena Tuhan kau memang dalam lubang hidung. Kenapa begitu narasinya? Kan begitu. Kaget ya. Jadi kalau kau mau ngambil Al-Quran kami, hadis kami sepotong-sepotong boleh. Ya. Enggak, Jadi abang kalau kan kita mau close nunjukkan berikut yang itu. dari abang kan mau nunjukkan yang dari Alkitab, Gemetar coba yang dari ayat jantungmu, 1. kan? Coba dari ayat 1 abangku. Biar yang lain nggak ini kan, nggak bingung. Jadi jelas nanti pengertiannya Bang, itu apa, Bang, narasinya walaupun apa saya gitu. Ya Bang, walaupun saya buka dari Kejadian sampai Wahyu, yang saya tanyakan tuh di sini, selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku, itu maksudnya gimana Bang? Ini walaupun saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, ayat ini nggak akan berubah juga Bang, redaksi ayat ini. Biar ku bacakan Atemon dari kejadian dari nomor 1-nya. Ya. Ini saya coba Maka Bibalnya nih. Ayub melanjutkan uraiannya. Demi Theos yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa, tidak memberikan keadilan loh, ya, yang memedihkan hatiku. Selama nafasku masih ada padaku, roh Theos masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan. Apalagi makin parah dibaca ayat 1-nya. Nah, silakan Bang, ditanggapi, Bang. Ngerti Makin nggak parah. kisah? Hah? Tante dengar. Ngerti nggak kisah Ayub dari awal sampai akhir itu gimana? Bukan masalah kisah yang kita Ceritanya. pertahankan sekarang ini. Ada roh Tuhan di dalam hidup kalian. Iya, Anda mau membaca kitab Ayub, namun nggak paham itu Ayub itu siapa, bagaimana kisah hidupnya, Ini bagaimana bukan kisah yang bagaimana kita dia pemahaman di dicobai, sini. Kenapa dengar. ada roh Tuhan dalam lubang hidung? dengar, kenapa dia bisa menderita, dicobai kenapa? Anda Bukan. paham dulu nggak? Jangan hanya. Kebodohan umat Kristen longor nggak tahu tak? Punya kidam, ngeles aja kau. Ngalih aja kau.
Tante, kau perempuan atau laki-laki dulu ini, Tante? Perempuan aku, mantan pendeta aku. Bang Tornado kok berbohong. Berbohong Jadi gimana apanya? ini? Jadi ini gimana? Oh Allah masih dalam Kalian lubang hidung. yang menanya ini siapa? Yang si Temon, si Tante yang Ya maksudnya apa? saya Aku bertanya. lah. Jadi ini gimana penjelasannya? Roh Teos ada dalam lubang hidungku. Ya itu kan dari awalnya kan menderita si Ayub ini. Oke, Ya, terus? karena dia menderita. Terus? Jadi dia mengeluh bagaimana, apakah memang ini cobaan dari Allah atau bagaimana? Terus? Karena dia berucap-ucap lah seperti ini yang di ayat-ayat ini yang Anda sebutkan. Apa ucapannya? Iya, memang melalui nafas itu roh Allah itu ada melalui nafas. Ada di kita. mana? Ada di mana? Ya lewat lubang hidung. Anda bernafas kok mana rupanya? Aduh, lewat lubang hidung, ojo berat. Tapi Berat, saudara. melalui nafasmu emang ya beda. Kan kamu Tornado, bernafas kan tambahkan namamu ya. dengar. Jangankan Kau kan bernafas Tuhan lewat kau, telinga dengar, kau. diam kau. Bernafas Kau, kau lewat ya, telinga. bilang, jangankan Tuhan kau keluar dari lubang hidung, dari lubang meme aja keluar Tuhan kau. Kau bernafas dari lubang telinga, Tante. Makanya kau nggak paham. Ya, kau bernafas dari lubang Kau telinga. pakai insang. Kau pakai insang. Aku nggak. Atau Makanya dari mana kau kau jangan bernafas? kau ketampol sama bibir lewat kau. apa? Lewat Sekarang apa kau ya, bernafas? sekarang ku tanya ke amamu, di dalam tubuh kau ada Roh Kudus nggak? Hah? Di dalam tubuh kau ada Roh Kudus nggak? Hah? Untuk apa kau tahu ada Roh Kudus atau Di dalam apa tubuh yang kau sebagai Kristen ada Roh Kudus tidak? Hah? Bagi Ada yang tidak? menerima, nggak semua. Oh, pilih kasih Roh Kudus. Pilih kasih saudara-saudara. Iyalah. Emangnya semua ini bisa Sekarang aku memperoleh tanya, karunia kau Roh di dalam Kudus? tubuh kau ada Roh Kudus apa tidak? Nggak, kau paham dulu Roh Kudus itu apa nggak? Paham nggak kau? Kau naik Roh Kudus kau pun nggak paham. Roh Theos. Iya, Roh Bapa. Roh Bapa yang bagaimana? Cobalah jelaskan dulu. Enggak, sekarang kau jawab di dalam tubuh kau ada Roh Kudus nanya, nggak? kau nggak Roh Kudus nggak? paham. Nanti saya jelaskan, kau nggak paham ya untuk apa? Yaudah, kau jelaskan. Apakah sama Roh Kudus di dalam tubuhmu dengan Roh Kudus yang Tritunggal itu? Sama lah. Sama. Tapi sebelum itu di saat Roh Kudus ada di dalam tubuh kalian, berarti Roh Kudus yang di dalam Tritunggal itu. Hah? Kalau ada orang Kristen mengatakan di dalam tubuhnya ada Roh suaramu- Kudus, berarti Roh suaramu- Kudus yang ada yang di Tritunggal itu di dalam tubuhnya. Suaramu kenapa macam cempreng suaramu? Jangan suara, yang penting dengarkan apa pernyataan, dengarkan. Jadi Jangan karena kau nggak lari, tahu suaramu cempreng, jangan kau lari, cempreng. jangan kau lari. Kok lari Ya. pula? Ngapain? Lari Ketika ngapain? ada Lari. orang Kristen menyatakan di dalam tubuhnya ada Roh Kudus, apakah Roh Kudus Tritunggal itu? Apa maksudnya Roh dan Tritunggal gimana maksudnya? Kepala otak kau nggak ada ilmu kau rupanya. Itu aja nggak bisa kau memahami. Roh Kudus yang ada di dalam tubuh orang Kristen, apakah Tritunggal yang dikatakan Tritunggal itu yang ada atau ada Roh Kudus lain? Ya Roh Kudus itulah. Mau Roh gimana? Kudus itu berarti Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam tubuh kalian. Di saat kalian ngentot dengan bini kalian, kau Roh Kudus ikut apa tidak? Hah? Mampus kau. Sesak napas kau. Mute kau. Hah? Woi, Ulangi pertanyaanmu. di saat Roh Kudus ada di dalam tubuh orang Kristen, di saat bersetubuh dengan bininya, memasukkan burungnya ke dalam, apakah Roh Kudus ikut juga? Kau bisa bedakan jasmani dan roh tidak?
Roh ini Kudus aneh. ada nggak di dalam tubuh kalian? Pertanyaanmu itu Roh goblok. Kudus ada nggak di dalam tubuh Pertanyaanmu kalian? itu Di goblok. saat kalian ngintip orang mandi, Roh Kudus ikut ngintip tidak? Dengar. Roh Eh, itu Di saat roh kalian itu makan bersifat- babi, eh, ya, di dalam roh tubuh itu kalian bersifat ada Roh jasmani Kudus, atau tidak? tetapi di Dengar dalam tubuh dulu. kalian masukkan namanya Kau anjing nggak dan paham. babi, ya, maka kalian tanpa Kau sadar nggak menyatukan Roh paham. Kudus dengan anjing dan babi. Roh Tuhan kau satukan dengan binatang. Jelas. Itulah Kau kau nggak menghinakan paham. Roh Kudus karena kau. Kau nggak paham. Ya, karena kau sibuk cebok pakai batu, makanya gitu. Daripada kau nggak pernah cebok, Kau Yesus pernah campur cebok, adukan tunjukkan ayat yang di hal-hal Bibel kalau pernah jasmania Yesus dan cebok. hal-hal rohania. Tunjukkan di Bibelmu Itulah. bahwa Yesus pernah mengajarkan cara cebok. Ya, kau campur Kau nggak adukan pernah hal-hal cebok. Yesus pernah jasmania cebok. dan rohania. Mandi, ajaran baginda Kau bisa Rasulullah. bedakan nggak roh Membersihkan itu murid apa? dengan cebok. Kau nggak pernah cebok. Aduh. Longor. Kau dapat cara cebok dari umat Islam, biawa. Aduh, cebok pun diajari di kecap itu budaya. Kau aduh. Tante. Ikut budaya. Berarti Budaya gimana itu budaya Yesus cebok? Pakai pasir. Iya. nggak usah kau jelaskan di kitab Kau jawab, sucimu. di mana Yesus mengajarkan kalian cebok? Semua peradaban di jawab. dunia ini punya budayanya. Gini aku bilang namamu ya. Ya. Ya, gini aku bilang Itu namamu ya. hal-hal yang nggak perlu. Tornado ya. Kenapa? Nggak penting itu. Kenapa? Dengar ya. Kenapa Yesus tidak cebok, tidak pernah mengajarkan cebok? Makanya orang Amerika, orang bule, orang Eropa cebok pakai tisu. Nggak ada Nggak hubungannya. pakai air. Nggak ada hubungannya. Kalian pakai air karena kami ngikutin Hah? kami. Kau kelihatan sekali longornya. Kau yang Nggak ada longor. hubungannya itu. Tidak Nggak ada hubungannya. Tidak ada Yesus cebok. Ngapain kau cebok? Ya. Kalian itu diajarkan cebok di aspal, gosok-gosok pantat kalian di aspal sana. Hah? Ah? Kau tahu kenapa itu cebok pakai batu itu? Ah? Karena di Arab itu susah air di Nah, Arab. ya betul, tahu kau. Tahulah. Yang penting Tapi nggak cebok. ada Sekarang hubungannya aku tanya, di dengan Israel nggak itu cebok di ada air, Amerika. apakah pernah Yesus cebok? Karena peradabannya beda, Enggak, budayanya sekarang di beda. Israel itu ada air tidak? Astagfirullah. Ada air tidak? Ada yang ada yang enggak. Yesus cebok tidak? Hah? Yesus cebok tidak? Enggak kami urus itu, enggak kami urus yang cebok-cebok itu. Cuma jadi kalian yang cukup cuma yang kalian porno aja yang kalian sibuk urus. ngurus cebok. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari, karena suamiku lagi menjalankan perjalanan yang jauh. Mari kita menikmati asmara hingga pagi hari. Itu yang perlu. Enggak. Mengajarkan selingkuh itu yang perlu. Tapi untuk cebok nggak diajarkan. Yang mana itu? Di mana Yesus berkata begitu? Coba buktikan ayatnya. Di mana Yesus mengatakan yang seperti kau katakan? Mana ayatnya? Berikan dalil. Baru saya percaya nanti. Berikan dalilnya itu. Amsal Yesus 7 nomor berkata seperti itu. 18, kau buka. Mana? Coba berikan Amsal ayatnya. 7 nomor 18. Emang di Amsal Yesus yang berkata di situ rupanya. Oh, berarti Yesus belum lahir. Kau ini pembodohan. Berarti Yesus belum lahir. Kau melakukan pembodohan. Berarti Yesus belum lahir ya. Sepakat ya, Jangan aturan orang kau- Kristen belum lahir, belum ada ya. Dengar. Di Berarti kau Amsal itu sepakat. emangnya Yesus yang berkata-kata di situ. Tornado mengatakan Tuhan orang Aduh. Kristen belum lahir. Ternyata Ya. Tuhan orang Kristen berbeda dengan Tuhan orang Yahudi. Melakukan pembodohan. kepada Oke, hambanya. kalau ini kau pernah dengar enggak? Berarti nggak ada orang kan? tidak yang Dengar. mengakui aku Nggak ada, sebagai nggak ada rajanya, kan Yesus bawalah berkata begitu, kepadaku. kan? Oke. Nggak ada Yesus berkata begitu kan? Kau dulu Apa? katakan, nggak ada Yesus berkata seperti yang kau bilang kan? Yesus sama Ada, enggak kan? dengan Bapa? Aduh, lari-lari topiknya lagi. Beda-beda. Yesus sama enggak dengan Bapa? Kau bisa kau jawab nggak? Yesus sama Emang enggak ada dengan Yesus Bapa? tadi berkata begitu? Enggak, Yesus bukan Bapa. Jangan memfitnah Yesus. Yesus bukan Kau Bapa. Fitnah. Yesus bukan Kau Bapa. Itu topik lain, itu nanti kita selesaikan. Yesus bukan dulu yang Bapa. kau bilang. Kita selesaikan dulu yang kau bilang. Emang ada Yesus Yesus berkata bukan begitu Bapa tadi? tidak? Ada Yesus Yesus bukan berkata Bapa begitu tidak? tadi enggak? Hah? Kau jangan fitnah. Kau Oke, jangan oke. fitnah. Ini perkataan Yesus Ya, nih, jangan tunjukkan fitnah. ya. Perkataan Yesus. Oke. Kutunjukkan Coba ayatnya perkataan Yesus ya. masalah. Percabu apa itu sama kau tadi? Aduh,
Fitnah yang nyata, saudara. Itu kitab Bibil kau. Kau bilang kitab Bibil kau fitnah. Ih, ngeri kali lah kau Kristen longor kau. Suaramu cempreng kali macam ini. Suka-suka hati aku lah. Macam apa? Piring pecah. Daripada kau nggak ada pering. Aduh, tante. Nih perkataan Yesus ini. Ini perkataan Yesus nih, ya. Apa lagi? Topi apa lagi ini? Berarti yang baru ini ya. Apa? Ini. Sabar kau. Ini perkataan Yesus. Apa itu? Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Di mana itu sama kau? Gak tahu Itu kau. berarti bukan masalah apa tadi nih ya. Kita clearkan tadi Ini itu perkataan dulu. Yesus, percaya nggak? Bukan masalah apa itu tadi ya. Gagap aku, Berzina itu. gagap. Ini perkataan Yesus apa tidak? Apa yang mana? Kitab apa itu sama kau? Coba Ini kau buka yang perkataan Yesus jelas. tidak? Kitab apa itu? Kau baca dari awal. Kau pun nggak jelas. Dari awal kau Lukas baca. 19:27 TB Apa terjemahan baru. konteksnya itu? Apa konteksnya itu? Konteks softtek kau bilang softtek. Ada lagi alasan kau. Konteksnya apa? Kau baca cuma satu Ini. kalimat itu. Mana ngerti lah orang. Iya. Mana ngerti Coba orang kau baca terangkan, itu. kau bacakan lah. Kau nggak bawa data, aku bawa data. Hah? Apa tuh? Mau kutunjukkan lagi? Mau kutunjukkan lagi kata Yesus? Apa? Kutunjukkan lagi, oke. Apa? Lukas 27 tadi. Kan Nih. kita kelarkan dulu itu. Lukas 27 tadi itu apa itu? Aku mau lihat data juga ini biar nggak Lukas 19:27. biar nggak kau framing. Buka aja di Lukas 19:27. Ya. Lukas 19 ya. Lukas 19 ayat 27. Coba nampakkan punyamu. Mana punyamu? Coba. Kau buka kamera juga Ternado, biar sama nggak? Buka kameramu. Nggak bisa, aku kurang follower. Kalian follow lah aku biar bisa live. Alah. Ya udah kau baca. Coba lihat. Kau baca, Lihat kau baca. lah. Kau baca. Lukas berapa? Di Lukas 19:27 kau baca. 19:27. Ah. Baca kuat. Yang Bukalah, tentang buka. perumpamaan tentang uang mina, ini konteksnya ini, perumpamaan tentang uang mina ini konteksnya ini. Ya iya, ini kan untuk orang-orang yang jahat. Baca. Sama Baca nggak aja. sama yang Orang-orang jahat. dilihatkan tante? Jadi Tuhan membunuh Baca orang dulu. jahat. Semua orang akan dihakimi. Orang-orang Enggak, berdosa Tuhan kau akan membunuh. dihakimi. Tuhan ke pembunuh, tapi ajaran Bukan. kasih. Bukan hanya membunuh, nanti dibawanya kau ke neraka. Enggak, itu yang Totalnya. kutanyakan sekarang. Dibawa Kau pun ditaruhnya nanti di mereka ke depan neraka, mataku. Tante. Bunuhlah mereka. Iya, di neraka nanti kau ditempatkan. Apalagi? Yang Kau pun di itu neraka juga. Kok memang ada Kristen surga. yang Kau tunjukkan berdosa, surga buat orang yang Kristen. jahat, pendusta itu ya memang akan dihukum di neraka tempatnya, tante. Kau ngarang-ngarang aja. Sekarang kau buka lagi. Kok ngarang? Kau buka Lukas 14:26. Lukas 14:26. Apa? Lukas 14. Ya, 14:26. Nah, sekaligus kau bacain Bang, Lukas 14:26 itu kau bacain, baca juga langsung, jangan cuma kau lihat aja. Fat. Oh, ini konteksnya ini kan segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ya, ini saya baca ya. Mau saya baca atau gimana? Baca. Atau kau aja yang baca, tante? Kan suaramu merdu suaramu. Baca aja. Gak berani kau baca Udah, kau kitab aja, kau. Ternado baca. Baca aja kau Ternado. Hah? Aku yang baca? Baca. Oke lah. Ini ya konteksnya, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ini pada ayat 25.
Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya dan anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Mati kita harus disuruh Sebab membenci orang tua, siapakah Pak. di antara kamu Mak, yang kalau kejam mau kali Yesus, mendirikan Pak. sebuah menara, tidak dulu dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau kalian cukup uangnya untuk menyediakan Mak, pekerjaan, jangan sadis sekali Yesus. kok sadis? Pakai perpuluhan ya. Sadis. Iya. Apa yang sadis? Jadi kalau tidak membenci mamanya, tidak membenci keluarganya, tidak membenci nyawanya sendiri, nggak bisa jadi murid Yesus. Kau paham nggak maknanya? Ya kau apa paham maknanya? nggak? Hah? Apa Itu maknanya? semua perbuatan-perbuatan jahat, ya. Oh, berarti Itu Yesus harus ditinggalkan, jahat. ya. Berarti Itu harus jahat kan, ditinggalkan. Bang. Berarti Yang Yesus lama, jahat. perbuatan-perbuatan yang lama, ya. Berarti Iya, Yesus Katakan. jahat. Kok Yesus jahat? Kok jangan framing? Ya berarti Yesus menyuruh benci orang tuanya. Iya, kalau ada perbuatan-perbuatan jahat itu yang dibenci, perbuatan-perbuatan jahat. Kau baca Maksud baik-baik. Yesus itu- Apabila orang tidak membenci mamanya, tidak membenci nyawanya, dia tidak bisa jadi muridku. Kau jangan hanya baca ayat itu, makanya kau baca dari awal. Ya, kau baca, kau udah sampai kau baca akhir. dari awal tadi. Ya, Ada segala orang, sesuatu harus ada orang dilepaskan. ingin Ya. berbondong-bondong jadi murid Ini Yesus. dengar, kuncinya Dengar. apa? Ada orang Barang berbondong-bondong siapa ingin tidak jadi murid memikul Yesus. salibnya dan mengikut aku, kau harus mengikul Iya. salibmu. Dengar dulu Oke. konteks Tahu kau ayat artinya tadi. memikul Orang salib yang enggak? ingin menjadi pengikut Kau Yesus, paham memikul ingin salib jadi enggak, murid Tante? Yesus. Betul? Ya. Konteks Paham nggak kau ayat memikul itu salib? orang Memikul yang ingin salib jadi itu murid apa Yesus. artinya? Betul? Makasih Kak Kiki, I love you. Nah, konteks ayat itu Kak Kiki, ya, ya. menyatakan orang berbondong-bondong menjadi murid Yesus. Tapi Yesus mengatakan, apabila kalian tidak benci orang tua kalian, tidak benci dengan nyawa kalian, kalian tidak bisa jadi muridku. Dengar, itu ada Apa lanjutan lagi? itu. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Paham Oke, nggak kau kamu terangkan arti membenci apa tadi. konteks? Kenapa disuruh Kau membenci paham orang nggak? tua? Bukan membenci orang tua secara fisik, Tante. Kepala otak kau secara fisik. Tapi Dalam dalam tertulis di dalam konteks orang-orang kau. memikul salib. Kepala babi kau. Bujang, kau nipu-nipu kita. Oi. Kau mau nipu-nipu kami di sini, binatang. Ya, Jangan kau ngarang-ngarang kitab suci, kau tambah-tambahi, kau kurang-kurangi. kau baca mana baca ayat 2627. Baca Tadi jelas 2627. dibilangnya, barang siapa yang tidak membenci orang tuanya, bahkan Kau dirinya ini. sendiri tidak bisa menjadi muridku. Dikatakan jelas, kau bisa bahasa Indonesia nggak longor. Kalau kau nggak ngerti ngomong, jangan kelihatan nanti longormu. Coba kau terangkan kalau kau ngerti, macam mana artinya? Kau paham nggak konsep memikul salib apa? Memikul salib itu bagaimana? Mengikul salib, Dan menanggung mengikut derita. Yesus. Itu, ya. Ya Kita tapi menanggung itu kenapa derita. harus membenci orang tuanya? Derita seperti apa? Kenapa Bukan disuruh fisik membenci orang tua? tuanya. Harus Bukan membenci fisik orang tua, itu tuanya, menderita, Tante. menderita. Ya. Membenci orang tua sama dengan menderita. Terkadang dalam Kepala mengikut otak kau. Yesus, kita ditolak, kita nggak Kau diterima. kau Kita pendeta dibenci. mengatakan kau berbeda Itu konsep pernyataan kau memikul dengan salib. pendeta. Aku ada pernyataan pendeta, ya. Seperti kau Dengar, ngamuk-ngamuk. kujelaskan biar paham Kau kau, ya. kujelaskan kau ngamuk-ngamuk. Itu, ya. namanya. Ini pernyataan pendeta. Kau pendeta tidak? Aku mantan pendeta, aku longor, ya. Ya, Memang ayat itu dianjurkan kau untuk pendeta membenci di- orang di tua. apa, di Arab sana, Itu kau? anjuran atas ketaatan kepada Yesus untuk menjadi muridnya. Itu berlaku kepada muridnya saja, longor. Kau cerita apa? Yang mana yang kau ceritakan? Aku ini 14 tahun aku jadi pendeta tornado. Mutar, iya, pendeta di neraka kau. Di neraka kau jadi pendeta. Tak kau HKBP aku kerjaku. Kuliah Batak Kristen Indonesia aku gerejaku biar tahu kau. Woi, nggak peduli aku. Buktinya kau keluar dari Kristen, berarti nggak peduli Karena aku. ajaran di Kristen Itu menyimpang. pendeta di neraka- Bahkan di Yesus neraka, mengatakan kan? kayak gini. Yesus mengatakan, aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang.
Aduh. Berarti kau nggak paham itu juga? Kau nggak paham juga itu? Kan udah dijelaskan, aku datang bukan membawa damai bro, melainkan pedang, memisahkan anak dari ibunya. Jelas? Ngerti? Ngerti nggak? Bukan fisiknya. Kau paham nggak saya Kalau bilang? tak kau, jadi kalau Memikul kalau- salib itu kalau ini kau akan ditolak, kau akan dibenci karena nama Yesus. Tapi itu orang dikatakan Kristen bukan kau dibenci, harus siap dengan itu. tapi disuruh membenci. Kau dengar, mau mendengar penjelasan nggak? Kau bertanya Jangan tapi kau penjelasan. tipu aku. Kau Kau bertanya, penipu. kau juga Dari tadi kau menjelaskan menipu bagaimana aja di kau sini. ini. Kau bertanya, kau menjelaskan. Gimana nya? Udah jelas dikatakan Kalau di sana. kau bertanya, ya udah, biarkan udah saya jelas jelaskan. dikatakan di sana. Barang siapa yang tidak membenci orang tuanya, tidak bisa jadi muridku. Kau baca juga ayat berikutnya. Hanya itu Iya, aja yang kau disuruh baca. mikul salib, menanggung penderitaan. Gini ya, barang siapa yang ingin menjadi muridku, kata Yesus, dengar, biar ku jelaskan ayat itu ya. Barang Ya. siapa yang ingin menjadi pengikutku, dia harus membenci orang tuanya dan harus menderita. Dengar tante, misalnya gini ya, ini contoh. Kau sekarang Muslim, ya kan? Kau Muslim bukan? Iyalah, Tante. gak mau aku menyembah Tuhan yang mati. Misalnya kau jadi mu'alaf. Bagaimana mengikut Yesus kau sekarang? Misalnya contohnya begitu. Kau Aku diterima pengikut nggak oleh Yesus keluarga? sejati sekarang. Kau diterima nggak keluargamu? Dengan kau mengikut Diterima? Yesus? Diterima? Mana? Orang keluarga aku mualaf semua? Mana? Ya, kau pasti akan dibenci karena kau Kalau tak kau memilih dibenci. Yesus. Karena kau Orang memilih aku Yesus. mengajak keluargaku Ya. semua, ya. Orang tuaku mualaf, bapakku mualaf, keluargaku mualaf. Semua yang tidak mualaf, nenek dan kakekku. Kenapa tidak mualaf? Karena mereka meninggal duluan sebelum aku mualaf. Jelas? Ya. Iya, kalau kau intinya gini tante ya. masuk neraka. Iya. Intinya gini tante ya. Kasihan kali nenekmu sama kakek Karena masuk kau mengikut Yesus. Oke, kau ku tanyakan pasti sama akan kamu. banyak. Di saat kau pindah ke Islam, kalau di kalian ya murtad kembali pindah ke Islam, kalian masuk neraka juga. Nenek kau yang belum masuk surga, masuk ke Islam, masuk neraka atau masuk surga? Siapa juga yang mau masuk Islam? Kan Otak otak kau banyak ya, artis, bahkan sekarang tiap malam, tiap hari orang mualaf, longor. Kau tunjukkan orang yang orang Bukan Kristen, itu. orang Islam yang murtad di live si Edis. Tunjukkan. Kasihan kali nenekmu sama kakekmu masuk neraka. Ikan Ya biarin resiko dia lah, ngapain nyembah Tuhan bernonot. Masuk Ngapain neraka, dia Dede. menyembah orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Logikanya aja, ada orang tenggelam, tapi dia mau nolong orang tenggelam, tapi tiba-tiba dia yang tenggelam. Kan lucu. Ada orang menolong orang tenggelam, Yesus ini mau nolong orang tenggelam, berenang dia ke tengah, dia yang tenggelam, dia mati dia. Udah doakanlah nenekmu Ya, sama kakekmu ini. itu supaya masuk Pak Riban. surga. Nggak nyampe lagi, biarin aja orang tuh di neraka udah. Ngapain nyembah Tuhan beronot? Pak Riban, ini Tornado belum selesai. Nanti Pak Riban gantian. Tapi saya menjangkal dikit perkataan Pak Riban tadi kan. Yang sudah mu'alaf itu kan tante, orang tuanya sama bapaknya udah mu'alaf semua. Neneknya, jadi neneknya nggak mu'alaf karena dia udah meninggal duluan. Tadi bapak jawab berarti kakek neneknya masuk neraka. Benar kan? Iya. Iya. Berarti Anda mengakui ketika orang Kristen akan masuk neraka. Betul. Sepakat. Masuk Kalian yang neraka bilang orang orang Kristen itu Kristen. masuk neraka. Masuk neraka Mariban. Tornado sendiri masuk yang neraka. bilang orang Kristen itu masuk neraka. Ya udah aku sambung juga lah, berarti nenek sama kakeknya kan Kristen. Mereka bilang Kristen itu masuk neraka. Di luar dari Islam itu masuk neraka. Berarti nenek sama kakeknya masuk neraka. Ada kata Islam yang tadi Anda tadi langsung ngomong berarti nenek sama kakekmu masuk neraka karena dia belum mualaf. Kau bilang tadi kan? Kena gak? Berarti kamu mengakui. Jadi Kristen itu masuk surga apa masuk neraka? Kata kau tadi masuk Menurut neraka Islam. karena dia Menurut nggak Islam. mualaf.
Menurut Islam Oh, Kristen kalau masuk menurut neraka Islam apa? masuk neraka. Orang-orang Ya kafir sudah, akan neneknya, nenek sama dilaknat kakeknya Allah. Kristen apa enggak? Kristen. Ya udah masuk neraka kan? Masuk neraka. Berarti kau ngakui? Kau ngakui berarti? Aku enggak Kristen? mengakui, bukan enggak mengakui, kan dia Ya, sendiri diakui dia, udah. keluar dari Islam. Diakui deh. Makasih, makasih. Ya, makasih ya. Masuk neraka kalian ya. Bukan kau juga kok yang menentukan mana tahu. Udah. Gimana mau menentukan kalian masuk neraka? Hari kiamat aja Yesus nggak tahu udah. Ayo Tornado, kita lanjut ke ayat tadi. Apa maksud dari ayat membenci orang tua tadi? Iya, kalau Gini kau aja, mengikut dia, dengar. Udah diam kau dulu Pariban. Dengar. Nanti kau sama Banaspati kau. Ini si tante ini nggak paham-paham dari tadi. Ah, terus Contohnya gini tante, ya kalau kau sekarang Islam, ya karena kau sudah membaca semua apa kitab suci, tiba-tiba kau mengikut Yesus, ya kan? Kau jadi Kristen. Kira-kira orang tuamu setuju nggak? Merestui nggak? aku merestui orang tuaku. Bukan kau Longor, orang tuamu merestui kau nggak pindah jadi Kristen? Kau Ya kau nanya aku kan orang tuaku merestui. Aku mau jawab apa? Masalahnya Tornado, orang tuanya itu udah dibawa ke Islam. Gimana kau ini? Iyalah kan Tariban nanti orang aja tua kau sama sekarang, aku Tariban. Biar mereka berdua. Hah? Enggak ya maksud kan aku orang tua sekarang kan Islam. menyambungkan loh. Iya Ya kan orang mereka tuaku semua kan menyetujui karena orang tuaku masuk Islam juga. bukan masuk Islam. Kau framing aja kerja kau. Kau masuk Kristen. Orang tuamu setuju nggak kau masuk Kristen? Mengikut Orang tuaku, Yesus. aku masuk Kristen lagi. Oh enggak, aku masuk Kristen. Nggak mau aku masuk Kristen. Ah, kan kau aja nggak mau kan? Apalagi orang tuamu, kan gitu tante. Kau berarti kau sepakat bahwa agama Kristen itu nggak bagus. Bukan nggak bagus. Ya. Itu makna ayat Tanpa tadi. kau sadari, kau Ya, menyatakan dengar. Kristen nggak bagus. Itulah Jangankan makna aku, ayat orang tua aku tadi. jangan mau. Berarti kau sepakat Ya, mengatakan itu kau nggak makna bagus. ayat tadi. Kau kan makna ayat itu kan. Bagaimana memikul salib kan? Berarti Di sana, kau nggak, di sana di kau ayat nggak sana mau tidak ada memikul dikatakan. salib. Dengar. Kau ya. nggak mau memikul salibmu tante. Itu. Tapi di sana bukan tentang orang pindah agama loh. Jadi pengikut Yesus loh. Iya, jadi murid Yesus itu maksudnya apa? Bukan jadi pengikut Yesus, jadi murid. Jadi pengikut Yesus. Nah, itu kan udah Berbondong-bondong jelas, orang dia jadi itu kan muridnya. jelas. Tapi kata Yesus, bagi yang tidak membenci orang tuanya, tidak membenci dirinya sendiri, tidak bisa jadi muridku, kata Yesus. Harusnya Yesus Kenapa berkata putus seperti suaramu? ini. Kalau kalian ingin jadi muridku, maka cintailah orang tua kalian, maka sayangilah diri kalian, karena kita ajaran kasih itu baru benar. Bukan disuruh Itu kan membenci. menurutmu, versimu. Itu kan versimu. Ini menurut Tapi Yesus itu saat itu berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang tegar tengkuk tante. Udahlah kalian bahas Jadi Alkitab itu. bahasa-bahasa seperti itu. Bahasa-bahasa itu ya Ini itulah orang yang yang cocok jadi untuk orang Yahudi. orang yang mau mengikuti perintah Yesus. Ya Allah, ya Rabbi. Kadang pun Yesus menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Kenapa? Karena biar yang umatnya dihadapinya pusing itu, gitu. yang dihadapinya itu bukan orang-orang biasa, para ahli-ahli Taurat, ya kan? Jadi kadang dia menggunakan bahasa-bahasa ini. Oh, dia mau Biasa. nipu orang. Apa? Apa? Mau nipu orang. Kok nipu? Aduh, jangan nampak kali apamu tante. Enggak, kau bernarasi. Ini jelas perkataan Yesus. Enggak bisa kalian jadi muridku kalau kalian tidak benci orang tua kalian dan nyawa kalian. Gimana itu memahaminya lagi? Iya, perbuatan-perbuatannya, sifatnya, ya. Ya, sifat Bukan seperti apa? fisiknya. Ya, sifat-sifat termasuk menolak Yesus itulah. Di mana di sana Menolak dikatakan Yesus. menolak Yesus, Tornado? Di sana orang dengan- yang ingin mengikuti Yesus, Dengan menjadi murid Yesus, dengan menjadi pengikutnya gimana? harus benci orang tuanya dan dirinya. Ya, awalnya bahas. Bosan orang nggak? tuanya pasti nggak merestui. Turun ke Pariban kalau bosan kau di sini. Kami ngomong baik-baik dari sini. Bewa. Ya.
bolak-balik. Sekarang coba kau jelaskan Pariban, kalau bisa kau jelaskan. Gak ada ininya. Kau aja nggak bisa jelaskan, Longor. Tema aku kan bukan itu. Ah, nggak berani ke bawah tema itu. Udah, nanti Abang Banas mati aja kau. Bukan? Oke, udahlah Tornado, kita pindah konsep aja. Siapa Yesus itu sebenarnya menurut Yesus? Mau? Apa? Siapa Yesus menurut Yesus? Boleh. Ya. Salah siapa Yesus menurut Yesus? Pertanyaanmu begitu. Nggak apa-apa, kita ikuti aja dulu. Ya kan tante ini kan apa ini? Siapa Siapakah Yesus Yesus? menurut Keren. Yesus? Apakah dia utusan atau Tuhan? Tornado? Halo. Siapa Yesus menurut Yesus? Apakah dia Tuhan atau utusan? Yesus itu semuanya. 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 Pencipta langit dan bumi. Iya. Iya. Di mana Tuhan. tertulis kalau Yesus pencipta langit dan bumi? Loh. Kasihan sekali. Yesus Tuhan itu sendiri gitu terus. Di mana tertulis Yesus itu Tuhan sendiri? Di mana Yesus itu tertulis pencipta langit dan bumi? Loh, kami mengakui Tuhan Ini, itu ya Yesus Yohanes, sendiri. Yesus dengar. Kalau Tuhan kau sendiri. kalau kau mengakui itu urusan kau, klaim sepia. Aku meminta data. Di mana di Bibelmu Yesus adalah pencipta langit dan bumi? Tante. Dengar Tante. ini Yohanes pasal 1 dengar Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai 5. Apa katanya? Apa katanya? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu itu lagi, dijadikan Yohanes 1 ayat oleh 1. Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu salah satunya. Allah Yang itu satu ayat, perjanjian banyak lama dan ayat perjanjian lain. baru. Katanya mantan pendeta. Kau nanya perjanjian lama atau perjanjian baru? Kau udah mantan membantah narasimu tadi. Kau tidak boleh membawa perjanjian lama. Kata kau Yesus belum lahir. Sekarang aku minta pernyataan Yesus dia sesudah lahir dia mencipta langit dan bumi. Tante Mika, kau tanpa perjanjian lama, kau tanpa Taurat, tanpa Injil, kau nggak ada apa-apanya. Pendeta dari neraka. Tadi aku bawa ayat itu, ya aku bawa ayatnya. Yesus belum lahir, nggak bisa itu katanya. Longor ke Pariban otak kau nyampe, kawan kau sendiri yang membantah. Ya dah. Nggak nyampe. Udah jelas-jelas di luar Taurat. Tapi Oke. Berarti kelihatan. yang berarti yang membunuh orang Amalek Yesus, yang menyuruh melacur Yesus. Kelihatan kau bukan dari Kristen awalnya. bodoh. Masa kitab Yohanes saja Kau bantah aja. Jangan kau menghujat bodoh-bodoh. Sekarang aku tanya, apakah yang menyuruh menumpas orang Amalek atau yang menyuruh melacur Hosea 3 nomor 1? Udah nggak usah lari-lari dulu, nggak usah kemana-mana. Itu Enggak, panjang. apakah itu Yesus? Tadi kau membawa ke perjanjian lama loh. Itulah longornya kau. Kau bilang perjanjian lama. Kelihatan kau longor ya kan? Inilah orang Kristen. Gak bisa membantah datanya. Gak bisa membantah data. Kau musuh terberat orang Kristen Kau memang pun nggak Bibelnya. tahu di mana ayat yang kau baca itu. Ayat yang kau baca itu kau nggak paham. Kau bilang kau mantan Kristen. Kau bilang kau Sekarang kau dia Yohanes menyatakan 1. dirinya adalah. Sekarang aku tanya, apakah Yesus dengan Bapa pencipta langit dan bumi itu sama? Yesus itu adalah firman-Nya. Firman, ya. Di mana Firman yang dikatakan Yesus itu adalah dari firman? Aduh banyak kali. Kau pun Di mana Yesus itu dikatakan firman? banyak. Di mana? Yohanes 1 ayat 1 kau baca. Pada mulanya firman. Ya 1, itu 1. Baik, Lanjutkan. baik sekali. Apalagi yang kau tanya? udah gak usah banyak-banyak, itu aja lah dulu ah. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, betul? Ya, 1 Ya. salah satunya. Berarti Yesus itu adalah Allah itu, betul? Firman Allah. Iya, Allah lah. Dia Allah. Berarti yang menumpas orang Amalek dan menyuruh bersundal adalah Yesus sendiri. Baca ayatnya. Gimana? Teng.
Teng teng. Iya. Kenapa? Oh, Oh, berarti Iya. Yesus Iya, juga iya. menyuruh orang bersundal ya? Maksudnya Sudah bersundal baca gimana? ayatnya. Kau masalah Amalek atau yang mana? Kau pun lari-lari Oke. nggak jelas. Satu saat. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Kau baca yang Pergilah Amalek. Kau lagi. Dengar. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun Yang mereka mana? berpaling Amalek kepada di situ yang mana? Aduh, diamlah dulu. Kita dengarkan dia ngomong. Amalek yang mana di situ Amalek? Kau bilang Amalek nggak jelas. Entah mana yang kau baca. Oke. Mana Oke, Amalek? sabar. Amalek yang kau bilang. Ya lompat kemana-mana kau. Baca. Bingung kita. Baca. aku malah Fokus aku malah Tante, senang dia bahas fokus. itu. Jangan loncat sana sini nan. Tenang bang, bukan datanya bang. Aku malah senang Pariban sama Torno tadi bahas Yohanes 1 ayat 1, malah terjerumus dia dengan perkataan sendiri. Senang saya, ayo. Ayo tante, mana yang Amalek tante? Sabar. Bukakan dulu, ku hidupkan lampu dulu. Coba dulu, coba. Jadi dulu. Kalau enggak langsung Nanti sama ini aku kan Bang, aja kalau mau lampakan aja bahas di layar biar sama-sama baca sama Pariban penonton. Pariban sama Tornado kalau mau bahas Yohanes nanti sama saya. Kau baca 1 Samuel 15 nomor 3. Bacalah, kau yang bawa kau apa? Baca yang mana? Kau kan yang angkat ayat itu. Coba kau tunjukkan. Oke. Karena itu pergilah dan seranglah bangsa Amalek. Aku sudah menetapkan mereka semua untuk dimusnahkan. Jadi musnahkanlah semua, baik mereka maupun segala sesuatu yang dimiliki mereka, tanpa perkecualian. Bunuhlah semua laki-laki, perempuan, anak-anak maupun bayi. Bunuh juga sapi, domba, unta, keledai. Siapa yang berkata di situ? Terus, Itu siapa yang berkata itu? masalahnya apa? Aku nanya Masalahnya kamu. Ya itu siapa yang berkata? Aku nanya kamu, siapa yang berkata di situ? Ya kau jawab, siapa yang berkata di sana? Kau tahu? Kok nanya aku? Kau yang baca? Oke. Di situ yang berkata adalah firman Tuhan. Gak semua firman Tuhan. Ada juga firmannya si Musa, ada juga firmannya si Oh ini, ada berarti juga firmannya Musa si sama dengan Tuhan. Oh, gak semua. Oh, ada tambah lagi Tuhan orang Kristen, saudara-saudara. Namanya Tante Musa. Mika. Dia juga Tante bisa Mika. berfirman Tante Mika, seperti dengar dulu Tante Yesus, Mika. saudara. Berat, Dengar dulu saudara. Tante Mika. Di Pariban mengakui ada lagi Tuhan tambahan, saudara. Bukan Namanya ada Musa. tambahan. Dengar dulu. Ini Tante Mika. Gini Tante Mika. Kalau aku, ini contoh nih aku sama bapakku ya, anggap aja. Kalau aku bilang sama orang-orang, bunuhlah orang tetangga sebelah. Apakah itu perkataan bapakku? Ini jelas dikatakan di sini, berfirmanlah Tuhan Longor. Kan aku nanya samamu, itu Ini di perkataan sini. siapa? Ya Allah. Di sini sudah dijelaskan, berfirmanlah Tuhan. Emang Musa Tuhan? Tunjukkan dulu datanya, tunjukkan Itu dulu datanya. kitab apa tadi itu? Coba agak kau nampakkan pun. Kau pun cerita nggak Kalau ada ini. berfirmanlah Mana? Tuhan, itu udah Tadi jelas Lukas di perkataan berapa bang? Allah. Tadi bang di mana tadi bang? Aku bukakan ada datanya. Di mana itu? Biar kita 1 pelajari. Samuel 15 nomor 3. Oh. Dengar tuh Tante Mika ya. Samuel 15 per 3 ya. Penjelasannya ada itu. Oke, kita buka. Berenak kau. Nanti kalau diskusi sama aku pakai masalah-masalah Yohanes, nanti pental kalian serius. Nah, ada terpental. 1 Samuel berapa Oke, tadi? kita buka. 1 Samuel 15 nomor 3. 1 Samuel 15 per 3. Oke, kita buka. Ya.
Jadi kita versinya TB ya, terjemahan baru ya. Benar? Oke. Ya bacalah dari awalnya. Kan udah jelas di situ kenapa orang amal. Makanya gini ya, biar dulu dibuka ayat. Iya. ada jelas dari Sekarang ayat itu 1 yang kan berfirman jelas. itu siapa? Longor. Hah? Oke. Oke. Oke, enggak Jangan aku kau bilang kedatang. semua isi Alkitab itu perkataan Allah. Ada juga perkataan si ini, ada juga perkataan si ini. Oh, berarti perkataan manusia karangan manusia. Ini 1 Samuel 15:3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah Buka Alkitab, orang-orang Bang, Amalek. buka Alkitab. Ya ini apa? Nah, itu bukan Alkitab itu. Oh, ini Alkitab. Ini Alkitab. Baca Bukan dari ayat Alkitab. 2. Mana ayat satunya, Bang? Dari ayat 2 dibaca, Bang. Dari ayat 2. Dari ayat 2 aja. Aduh, Oten, kadang-kadang. Oten. Baca dari ayat 2 sampai 3. Kau buka ayat itu langsung ke ininya. Oke. Baca ayat 2. Kita buka ayat 2, berarti 3. dari satunya juga, dari satu ya. Satu aja, nggak usah kedua. Gampang. Nah, Dua, buka semua. Oke, kita Iya. buka. Kok ditutup-tutupi? Baca aja juga ayat 2 biar Enggak kelihatan ketutupin, apa enggak alasannya. ketutupin. Firman itu apa? Begitu. Hanya Alkitab Banas sabda ya. Pati, kau Sabda ya. berdebat. Kau juga Alkitab di situ. Ini, oke. Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk menyerupai Mengurapi. engkau mengurapi. menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang-orang Amalek kepada orang-orang Israel. Nah, itu Karena penyebabnya. orang-orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang-orang Israel pergi dari Mesir. Nah, Jadi itulah pergilah penyebabnya itu. sekarang. Penyebabnya. Iya, yang kutanyakan di sana itu firman Tuhan atau perkataan orang lain? Ah, Itu firman Itu Tuhan. jelas apa dengan di situ? Samuel. Apa di situ Firman katanya? Tuhan. ini firman Tuhan. Ya itulah firman Tuhan apalagi. Berarti Tuhan menyuruh membunuh. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kalau orang-orang jahat begitu, orang Umatnya, jahat, oke. penyembah Banaspati. berhala, Bang Banaspati. Buka Penyembah lagi Bang berhala. Banaspati. Osea 3 nomor 1 Semua Bang kau buka, Banaspati. semua. Terus. Osea 3 nomor 1. Ini lebih sadis lagi nih. tahu nggak Kurang orang ajar Amalek lagi itu Tuhan siapa? kau. Dengar. Tanti Dengar Mika. dulu. Osea ayat diam, yang diam. kau sebut Osea itu 3 nomor gimana? 1 Bang. Orang Amalek itu kenapa harus dibinasakan? Oke, enggak, udah. Dengar. Yang jelas Oh, Tuhan udah, kan menyuruh membunuh. Mereka Nggak ada cerita. itu Nggak ada cerita lagi penyembah udah. berhala. Mereka itu mengorbankan anak-anaknya, dibakar Udah. dan dibunuh Udah. Kalau ini- kepada kalau ini dewa-dewa maksudnya mereka. apa ini? Biar kau Osea tahu 3 nomor 1 ini. Tante. Ya, kalau Makanya ini orang apa Amalek maksudnya? itu Ini orang jahat atau dibinasakan. orang baik ini? Termasuk orang Kanaan, ya. Ya, udah. Ku Itu. ikuti aja. Iya, udah. Ya, Sekarang termasuk- Osea 3 nomor 1 Bang. Nah, kok udah pula. Iya, udah. Tuhan ke pembunuh Udah, udah. berarti udah Jelas. paham kan? Udah. Mereka Berarti itu tidak ada ajaran kasih mengorbankan ya. anaknya, Berarti batal menyembelih ajaran kasih anaknya ya. kepada dewa-dewa. Berarti ajaran kasih nggak ada ya? Bukan nggak ada Kok ajaran nggak kasih. ada? Bukan Kok nggak dibunuh ada. sama Kok jangan Tuhan? framing. Jangan framing. Kok Tuhan Nggak ada membunuh? ajaran kasih. Kok Tuhan membunuh? Itu di Memang itu ketetapan Tuhan. Kok kamu mau? Oh, berarti nggak ada ajaran Kenapa? kasih. Kurang ajar Kok nggak ada ajaran kasih? Itu berbeda. Bertobat, udah. Ajaran Gini, kasih itu gini. berbeda. Tante Udah. Mika, Tante Mika, Eh. dengar Ah, itu. Sebelum Osea 3 kita nomor pergi 1. ke ayat itu, enggak, Tidak, udah. Sebelum Ini kita yang lebih pergi ke parah. ayat Ini itu. yang lebih parah. Aku baca ini. nggak bisa dengar omongan Mau orang-orang. bacain? Bentar, bacain bang ya. Di sini situ, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina seperti Tuhan juga mencintai orang-orang itu maksudnya Israel, apa? sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain itu menyukai Kue kismis. kue kismis. Apa? Kenapa Tuhan menyuruh mencintai pesundal dan orang suka berzina? Coba besarkan dulu ayatnya. Itu dengar Biar itu. kita apa? Gini, biar saya jelaskan Pak Riban. Oke. Kalau kau baca dari awal sebenarnya tentu kau paham kenapa itu Ya udah, terjadi. ya udah. Kau kan hanya baca satu Kau bahas ayat. apa sekarang? Semuanya gini. Kau baca ini satu semuanya ayat. kau Makanya nggak terima. Semuanya kami pakai data.
Ya, bagaimana itu Itu kisahnya itu ya, sudah dengar. baca, Bang. Saya jelaskan dikit dulu, ya. Kisahnya itu tadi yang ayat yang saudara baca itu karena kekecewaan Tuhan terhadap pelanggaran-pelanggaran bangsa Israel. Itu jelas Iya, dari Bang. awal. Kita baca Jadi dari gini, awal. dengerin dulu, Makanya dengerin Tuhan dulu. itu Tadi kecewa. Bang, Dia dengerin dulu. mengungkapkan Pembahasan kata-kata dari seperti itu awal. akibat banyaknya pelanggaran. Iya, Oh, saya bentar, bentar, tapi Pak. paham. Berarti Tuhan kau tidak maha tahu dia kecewa apa yang terjadi sama manusia. Apalagi Tidak itu. mengetahui apa yang terjadi sesudahnya Tuhan kau. Kecewa dia. Gini Bang, sebentar. Bukan Bang masalah Ternado, nggak tapi tahu. Bang Ternado, tadi itu pembahasannya itu Yesus itu adalah sang firman itu sendiri. Lalu kita tentang membacakan persoalan ini firman Tuhan. Kalau jika Yesus itu adalah firman itu sendiri, Allah itu sendiri, berarti di sini Yesus sudah menyuruh persundalan, perzinahan, pembunuhan. Benar. Itu Itu yang poinnya. dimaksud itu. Itu pembahas poinnya dari awal tadi. Ini pembahasan Yesus dan itu kan pembahasan awalnya itu Iya. Yesus adalah sang Allah Bapa itu sendiri. Kau bilang dalam membacakan Yohanes 1 ayat 1. Benar? Sebelum dia mengambil rupa manusia, sebelum Yesus mengambil rupa Iya, manusia, berarti- menjadi manusia, maka dialah firman Allah itu. Berarti dia jahat dulu sebelum jadi manusia. Aku minta 2 menit Bang. Aku minta 2 menit Bang. Oke. Bang, nanti ya. Nah, ketika kau membahaskan di dalam Yohanes 1 ayat 1, Yesus itu adalah firman itu sendiri, bersama dengan Allah itu, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Abang membacakan dari Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 17 ayat 8. Baca. Apa? Maksudnya Dari apa? Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 17 ayat nomor 8. Baca. Kalau memang di situ abang bersangkutannya Yesus itu adalah Allah itu sendiri, nanti abang baca Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 17 nomor 8. Panjang benar itu Bang, mending abang aja yang baca ya kan? Katanya minta kalau kamu mau data sama saya, tadi abang tadi bilang jangan sepotong-sepotong kan, benar. Gini Bang, saya Kita berikan pakai aja Apple. ayat. Kita pakai Apple. Saya Oke. berikan aja ayat yang ini Bang, yang cepat ini ya. Yohanes Oke, pasal 8 coba. ayat 42. Baca. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Benar. Aku keluar dan datang dari Allah. Yesus itu Bang, keluar dari dalam Allah. Oke. Ya, Oke, sebagai abang mau firman. baca di situ potongan ya. Abang mau baca potongan di situ. Ya termasuk nanti kalau abang komparasi dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 17 abang bilang, itu sebenarnya selaras saja itu. Tapi saya berikan Oke. abang ayat yang Tapi, singkat. Nah, inilah gini, dia. Yesus abang itu tadi sebagai membaca, firman gini, Allah, abang dia keluar dan datang dari dalam Allah. Oke, udah saya udah dengar. Abang tadi membahas dengan Yohanes 8 ya. Yohanes 8 ya, benar? Ya benar. Coba abang baca Yohanes 17 nomor 8 sampai 9. Kalau Abang memang buka. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Abang buka. Oh, aku nggak perlu buka. Di dalam Yohanes 17 nomor 8 sampai 9, berkatalah Yesus, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Benar gak? Benar itu Bang. Benar. 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 Nah, kau simak perkataannya. Kau simak. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, dia mendapatkan penyampaian itu dari siapa? Dari dia sendiri apa dari Bapak? Dari Bapak? Itu Jawab. Bang. Dia itu berkata-kata Udah, jawab setelah dulu. Enggak usah panjang-panjang dulu. Jawab dulu. Di dalam Yohanes 17 nomor 8 berkatalah Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, dengan sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, nah berarti Yesus menerima. gimana Bang? Berarti Yesus di situ menerima firman apa bukan? Menerima firman apa atau sang firman itu sendiri? Jawab. Dengar Bang, Yesus itu ketika mengucapkan itu, dia sudah berada di dunia Bang. Dia sudah berada di dunia mengambil rupa manusia. Ya, dia sudah mengambil Iya, rupa manusia karena aku paham. itu, dengar.
ayat itu ketika Yesus sebentar lagi mau terangkat ke surga. Belum, Jadi belum, disitulah itu belum, ada. itu belum. Itu Iya, masih lama, mau itu masih lama. akan. Ya, Itu masih lama. Jadi Yohanes dia masih lama. Oke, maksud aku tadi kayak gini, Bang. Di dalam Yohanes 17 nomor 8 tadi Jadi, berkatalah Yesus ya. Ya, Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, kau itu siapa? Bapa. Bapak. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kata Yesus, telah kusampaikan kepada mereka. Berarti Bang Pariban sebagai Bapak menyampaikan Dalam tadi, rupanya sebagai manusia, Yesus berkata seperti itu, Bang. Dia dalam rupanya, dalam wujudnya sebagai manusia. Ya. Tapi sebelum dia turun menjadi manusia, itulah dia, itu firman Allah. Makanya ada istilah anak Allah. Ya, anak Allah apa kenapa firman ada? Allah? Anak Allah juga, Bang. Anak Allah. Karena dia berarti- keluar dari Oke, anak Allah. dia keluar Oke. dari Allah. Dia berasal Allah. dan keluar dari Berarti- dalam Allah. Makanya ada istilah anak Berarti Allah. di zaman Adam, Yesus belum ada. Secara fisik manusia belum. Fisiknya sebagai Oke. manusia belum. Belum ya. Berarti dulu Adam baru ujung-ujungnya Adam, turun Adam bla 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 baru Yesus. Anak sulung. Benar? Fisiknya manusia ya. Ya, oke. Tadi Anda abang kan tadi telah bertanya itu, membaca. bukan Tadi abang telah membaca Yohanes 8. Coba abang baca Yohanes 8 nomor 2. abang lah ada. Kalau cepat abang nampakkan, kalau nggak aku cari dulu. Oke, Karena kita harus baca. Buka-buka. Oke. Yohanes 2. Yohanes 8 nomor 2. Oke. Oke, di Yohanes 8 nomor 2, pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya dan ia duduk dan mengajar mereka. Ya. Benar? Dan suratnya datang kepadanya itu. Ya, benar. Oke, benar.